Ya, pemirsa, cuaca panas ekstrim yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, salah satu di Jakarta. BMKG pun mengeluarkan peringatan akan potensi cuaca ekstrim, mulai dari peningkatan suhu hingga fenomena hujan es. Sejumlah wilayah di Indonesia alami cuaca panas ekstrim selama beberapa hari terakhir. BMKG mencatat suhu maksimum tertinggi di Indonesia mencapai 37 derajat Celcius yang terjadi di Maluku pada 21 April lalu. Sementara di Jakarta suhu tertinggi tercatat mencapai 34 derajat Celcius pada 1 Mei 2024. Meski suhu cukup tinggi, namun BMKG membantah fenomena panas ekstrim di Indonesia akibat gelombang panas yang menerjang sejumlah negara di Asia. Fenomena suhu panas di Indonesia disebabkan oleh periode peralihan musim dari musim hujan ke musim kemarau. Tidak hanya panas ekstrim, masyarakat juga harus waspada atas potensi cuaca ekstrim seperti hujan lebat, angin puting beliung, dan hujan es. Ya, untuk saat ini di beberapa wilayah Indonesia sedang di masa peralihan musim dari musim penghujan ke musim kemarau. Namun di belahan bumi selatan atau selatan dari Indonesia seperti sebagian Jawa, bagian timur, kemudian Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur itu sudah masuki musim kemarau. Karena kita ketahui posisi matahari, kalau kita lihat dari gerak semua matahari sekarang berada di sekitar 10 hingga 15 derajat lintang utara. Musim kemarau di Indonesia tidak terjadi bersamaan dengan Indonesia bagian selatan masuk lebih awal. Sementara puncak musim kemarau diprediksi terjadi di bulan Juli hingga Agustus 2024. BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan waspada dalam menyikapi cuaca ekstrim mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait cuaca ekstrim di Indonesia, khususnya Jakarta, sudah bergabung bersama kami Ketua Tim Kerja Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG, ada Ibu Ida Pramuwardani. Halo, selamat siang Ibu Ida. Ya, selamat siang Mas Pram dan Mbak Zila. Ya, terima kasih Bu Ida telah bergabung bersama kami di iNews siang kali ini. Bu Ida, ini banyak sekali yang bermunculan di media sosial bahwa kondisi panas yang terjadi di Jakarta saat ini karena adanya fenomena heatwave yang menerjang negara atau kota-kota negara Asia lainnya. Apakah benar demikian? Ya, mungkin pertama kali yang saya perlu sampaikan bahwa heatwave itu secara teoritis adalah kondisi di mana ada peningkatan suhu dalam durasi lebih dari 5 hari atau 5 hari atau lebih, jadi berturut-turut dengan perbedaan atau dengan peningkatan 5 derajat Celcius. Dan ini umumnya terjadi di daerah lintang menengah sampai dengan tinggi akibat adanya proses dinamika di mana ada daerah yang bersuhu cukup tinggi, tidak bisa bergerak kemana-mana, udaranya itu tidak mengalir kemana-mana, dan ini biasanya terjadi pada daerah biasanya terjadi akibat adanya tekanan udara tinggi. Nah, ini tidak terjadi di Indonesia karena Indonesia memiliki variasi tekanan muka laut yang tidak terlalu signifikan, sehingga kondisi yang terjadi di Indonesia itu bukan heatwave begitu. Tapi apa Bu yang terjadi Bu Ida? Apa yang sesungguhnya membuat cuaca panas di Jakarta khususnya ini meningkat begitu? Iya, seperti press release yang sudah disampaikan oleh BMKG bahwa kondisi yang terjadi di Indonesia, sebagian besar wilayah Indonesia ini terjadi karena wilayah Indonesia saat ini sudah memasuki masa transisi peralihan dari musim hujan ke musim kemarau yang mengakibatkan sebagian besar atau yang mengakibatkan cuaca lebih kering atau pertumbuhan hujannya tidak terlalu signifikan. Ini menyebabkan kondisinya terik, panas atau terik pada pagi dan siang hari, sehingga proses radiasi matahari maksimal, ditambah lagi kelembapannya masih cukup tinggi karena saat ini masih proses transisi atau masa transisi. Hal ini menyebabkan masyarakat atau badan kita terasa mudah berkeringat. Gitu. Oke, baik. Karena masa transisi karena beberapa hari kemarin juga sempat hujan begitu ya. Lalu ini sampai kapan ini akan berlangsung dan sebenarnya apa yang perlu kita waspadai jika memang benar ini hanya fenomena biasa begitu peralihan cuaca? Ya, kondisi saat ini itu masih akan berlangsung sampai dengan beberapa hari, tapi di bulan Mei ini pertengahan sampai dengan akhir Mei
kondisi suhu panas ini diprediksi akan berlarut-larut berkurang. Dan yang perlu diperhatikan oleh masyarakat adalah yang pertama adalah tetap menjaga kondisi stamina tubuh. Kemudian juga yang kedua, kita juga harus menggunakan atau mulai melakukan prioritas penggunaan air, karena sebagian besar wilayah Indonesia sudah masuki atau akan memasuki musim kemarau, kemudian juga menghindari pembukaan lahan karena pada saat musim kemarau nanti kondisi atmosfer cukup kering, ini menyebabkan kemudahan terjadinya kebakaran di lahan terutama di hutan. Kemudian juga perlu mempersiapkan strategi atau rencana-rencana antisipatif akan adanya potensi krisis air karena berkurangnya hujan, intensitas hujan mungkin menyebabkan krisis air di beberapa daerah. Begitu, Pak. Oke, Bu Ida, selain tadi krisis air dan segala macam yang Ibu Ida sebutkan tadi, katanya juga kami juga harus diwaspadai adanya terjadinya fenomena hujan es. Hujan es, benar demikian, Bu Ida? Ya, di masa transisi ini, peralihan musim, fenomena yang perlu diwaspadai adalah fenomena perubahan atmosfer atau perubahan kondisi cuaca yang cukup signifikan dari panas atau dari terik menjadi hujan lebat. Yang biasanya hujan lebat ini kadang disertai dengan kilat petir, angin kencang berdurasi singkat, termasuk hujan es, kemudian potensi puting beliung juga ada, sehingga masyarakat tetap perlu waspada terhadap potensi cuaca ekstrim yang saya sebutkan tadi. Baik. Lalu untuk titik-titik sebaran cuaca panas ini akan tersebar di daerah mana saja, Bu Ida? Ya, berdasarkan data pengamatan dari BMKG yang perlu diwaspadai adalah wilayah Sumatera, kemudian juga di wilayah Sulawesi bagian utara, kemudian wilayah Papua, juga di wilayah Maluku dan juga di wilayah Jawa bagian timur. Itu yang perlu diwaspadai, suhu cukup tinggi sampai dengan mungkin sekitar seminggu ke depan. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Ida Pramuwardhani atas informasinya. Sehat selalu Ibu Ida. Terima kasih telah berbagi bersama kami di Ayu Siang kali ini. Dan ini warning juga untuk masyarakat, sedia payung sebelum kepanasan. Sedia payung sebelum hujan harusnya. Ya benar, kali ini panas ya. Baik, terima kasih Bu Ida.